Pemirsa dan teman-teman, puji Tuhan, sekali lagi kita diberi kesempatan belajar firman Tuhan. Hari ini tentang pemeliharaan Allah, khususnya atas umat perjanjian. Tapi bukannya Tuhan memelihara semua orang tanpa kecuali. Bahkan orang yang tidak percaya seringkali makmur hidupnya. Apa sih istimewanya pemeliharaan Tuhan buat umat perjanjiannya? Yuk kita dengar penjelasan Pak Leo. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih waktu ini Tuhan berikan kembali untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong pimpin Tuhan dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika hamba Abraham ini sampai ke rumah daripada Betuel, maka Ribka mengatur onta-ontanya untuk dimasukkan dalam satu tempat dan diberi makan jerami yang begitu limpah. Nah, setelah itu Ribka membawa hamba daripada Abraham ini kepada Betuel ayahnya, serta Laban dan serta ibunya. Nah, ketika sampai di situ, mereka menghidangkan makanan kepada hamba daripada Abraham dan teman-temannya yang lain. Tetapi hamba daripada Abraham ini tidak mau langsung makan semua makanan tersebut dan juga tidak mau minum semua minuman yang telah disediakan. Tetapi ingin menceritakan siapakah Abraham dan bagaimana Allah yang telah memimpin Abraham itu menjadikan Abraham berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Setelah itu juga menceritakan bagaimana ketika pertama kali bertemu dengan Ribka di sumur di mana Ribka mengambil air. Ketika mendengar semua cerita daripada hamba Abraham ini, Betuel, Laban dan ibu daripada Ribka menjadi orang yang sangat mengagumi akan Abraham yang telah dipeliharakan oleh Tuhan dan melihat keberhasilan daripada perjalanan hamba Abraham ini. Maka Betuel dan Laban, saudara dari Ribka, berkata kepada hamba daripada Abraham, "Jikalau semua ini datangnya daripada Tuhan, aku tidak berani berkata baik dan buruk. Maka biarlah Ribka yang ada di hadapanmu ini bawa ke negeri tuanmu berada untuk menjadi istri daripada Ishak." Ketika mendengar itu, maka hamba Abraham ini bersujud kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa semuanya Tuhan telah atur dengan demikian baiknya. Anak-anak sekalian, ketika selesai mendengar itu semua dan hamba ini selesai menceritakan semuanya, maka mereka bersama-sama menikmati hidangan makan malam. Di tengah-tengah pembicaraan, maka ibunya dan Laban, saudara daripada Ribka, berkata kepada hamba Abraham, memohon, meminta, kalau bisa sebelum Ribka pergi ke tempat Abraham berada, biar tinggal di tempat ini 10 hari lagi. Apakah itu dikabulkan oleh hamba Abraham? Hamba Abraham memberikan jawaban, jikalau Tuhan telah menjadikan perjalananku berhasil, biarkan aku segera pulang ke tempat tuanku Abraham. Waktu mendengar perkataan dari hamba Abraham ini, maka ibunya dan Laban mempersilakan agar Ribka sendiri yang menjawabnya dengan bertanya, "Ribka, maukah engkau ikut orang ini untuk pergi ke rumah Abraham tuannya?" Maka Ribka menjawab, "Aku mau." Wah, luar biasa loh ya. Padahal kalian tahu, Ribka dalam zaman itu tidak pernah tahu siapakah Ishak, seperti apakah Ishak, orang yang ganteng kah atau jelek kah? Ribka tidak tahu. Atau gagahkah, atau kuruskah, atau bagaimanakah Ishak, Ribka tidak pernah tahu. Tetapi kita melihat dalam hal ini,
Betapa luar biasanya pimpinan Tuhan. Sehingga membuat Ribka mengambil keputusan, aku mau ikut ke tempat Abraham tinggal. Padahal ini satu keputusan yang sulit seharusnya. Tetapi Ribka mau mengambil keputusan bahwa aku pergi ke tempatnya Abraham. Artinya dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan penyembahannya kepada Allahnya. Ribka mau bersatu dengan Ishak, dengan Abraham untuk menyembah Allahnya Abraham, untuk menyembah Allahnya Ishak. Setelah itu maka pagi harinya perjalanan ke tempat tinggal Abraham ditempuh dalam waktu yang juga begitu lama karena jauh sekali tempat itu. Di dalam perjalanan yang begitu jauh, sangat melelahkan. Ribka tapi tetap dengan senang hati ingin bertemu dengan Ishak. Mendekati satu tempat di mana Ishak tinggal. Ribka melihat dan bertanya pada hamba daripada Abraham, "Bapak, siapakah laki-laki atau pria yang berdiri di sana?" Maka hamba itu mencoba melihat, itu tuanku Ishak, anak Abraham. Wah, sangat senang sekali. Tetapi Ishak yang ada di tempat jauh masih belum melihatnya. Karena Ishak saat itu sedang berdoa dan sedang merenungkan. Kapan ya hambaku itu kembali ke sini membawa istri? Atau siapa sih istriku nanti? Seperti apakah istriku nanti? Tetapi begitu Ishak juga melihat dari jauh, senang sekali. Karena jelas ini pasti hamba daripada ayahnya. Tetapi Ribka yang tahu lebih dulu itu Ishak. Dia segera turun dan segera memakai kerudungnya, itu menunjukkan atau menandakan bahwa Ribka masih gadis. Dan mendekat, bertemu dengan Ishak. Ishak menyambutnya dengan sukacita dan dengan penuh cinta kasih. Dan Ishak mengajak Ribka untuk masuk ke dalam tenda daripada Sarah yang saat itu sudah meninggal atau sudah mati. Jadi itu adalah tenda kenang-kenangan sekaligus menjadi tenda di mana Ribka dan Ishak memulai hidup dalam rumah tangga yang baru, menjadi suami istri. Anak-anak sekalian, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa keberhasilan perjalanan daripada hamba Abraham itu semata-mata karena dia mau taat pada pimpinan Tuhan. Dan kita melihat Ishak dan Ribka itu bisa saling mencintai, saling mengasihi karena Tuhan yang mempertemukan mereka. Kita bersyukur hari ini kalau kita ingin berhasil bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena pandainya kita, tapi karena kita mau mentaati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa keberhasilan hidup kami di hari ini dan yang akan datang. Bukan karena pandainya kami, bukan karena kuatnya kami dan gagahnya kami, tapi karena kami mau mentaati Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo sahabat BDKA. Bersyukur ya, Alkitab menjelaskan pernikahan Ishak dan Ribka berakar di dalam iman. Dan terlebih lagi, mereka mempersiapkan diri sebagai nenek moyang yang akan melahirkan Kristus loh, Sang Juru Selamat itu, yang akan membebaskan kita dari dosa, iblis dan maut. Kok bisa ya? Lebih jelas lagi, kita harus lanjutkan baca dari Kejadian pasal 25 ayat 1-18 buat besok. Bye-bye.